I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael hates Toby. Yo, konnichiwa. Di video kali ini kita bakal ngebahas light novel volume 19 Tensura. Dan ini tuh masih versi bahasa Inggris, jadi gua bakal artikan sebisa gua. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat teman-teman semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar kedepannya video-video di sini juga semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penerjemahannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Scene pertama menampilkan Mikhail. Mikhail mengetahui kalau keinginannya hanyalah sebuah mimpi yang mustahil, karena nggak mungkin Mikhail bisa menghidupkan kembali Veldanava ke bentuk sempurnanya. Tapi tetap aja, dunia tanpa Veldanava tidak ada artinya bagi Mikhail. Dan karena itulah, Mikhail pun terus berusaha. Setelah mengetahui pengkhianatan dari Obera, Mikhail menjadi sangat marah. Mikhail merasa semuanya akan mematuhi dirinya, tapi dia salah karena tidak begitu adanya. Skill Ultimate Salvation King Azrael kini telah gagal, dan Obera benar-benar telah mengkhianatinya. Alasan Obera bisa melarikan diri karena Obera berhasil melepas sistem kendali malaikat itu. Tapi sudahlah, Mikhail punya pasukan yang lebih hebat, yaitu para Insektar. Alasan mereka mau membantu Mikhail saat ini karena Mikhail telah berjanji kepada Zelanus akan memberikan wilayah dominasi kepada para Insektar. Makanya kelompok Zelanus bersedia ditempatkan di garis depan. Dan gak hanya itu, Mikhail juga berencana memasukkan Infarek ke dunia kardinal. Tapi tetap aja, Mikhail masih waspada karena kekuatan dari kelompok Obera juga nggak bisa diremehkan. Dan karena itu, Mikhail pun langsung bergerak. Sampailah dia di markas Obera. Tapi tidak ada seorang pun di sana. Namun tiba-tiba, Mikhail merasakan kehadiran pasukan jumlah besar yang ada di dekatnya. Ternyata, Obera saat itu telah menyadari kehadiran dari Mikhail dan langsung berniat menjatuhkan Mikhail di sana. Mikhail pun dikepung. Itu adalah formasi yang sangat kuat. Bahkan dikabarkan pernah mengalahkan para penyerang di alam bawah. Tapi tiba-tiba Mikhail malah menghela napas dan berniat melenyapkan mereka semua. Obera langsung menyerang. Ratusan ribu pasukan dari Obera juga mengeluarkan serangan penghancur. Itu adalah serangan yang sangat hebat. Tapi Mikhail diam aja karena dirinya yakin Castelguard gak bakal bisa ditembus. Namun tiba-tiba serangan itu malah mengenai Mikhail. Dia pun terkejut dan sangat kaget. Kenapa ini bisa terjadi? Castelguard tidak aktif. Mikhail pun akhirnya menyadari hal ini terjadi karena tidak ada dari pasukannya yang setia kepadanya. Dan hanya ada satu orang yang benar-benar ada di pihaknya, yaitu Veldue. Mikhail pun menyadari saat bertemu Rimuru waktu itu, bukan Mikhail yang melindungi Veldue, tapi Veldue lah yang menggunakan otoritasnya sendiri. Melihat Mikhail terkena serangan, Obera dan pasukannya pun terkejut. Mereka menyadari kalau serangan mereka mungkin bisa menghabisi Mikhail. Obera berkata, "Oi Temera, teruslah menyerang dan hancurkan Mikhail." Tapi pastinya ini nggak bakal mudah. Lagi pula, Obera juga nggak terlalu yakin dia bisa menang. Dan karena itu, Obera pun memerintahkan pasukan besarnya untuk menahan Mikhail. Dan Obera akan membukakan gerbang penghubung untuk kabur dari sana. Bawahan Obera yang bernama Oma ditugaskan memimpin pasukan utama untuk pergi bergabung dengan Raja Iblis Milim. Sedangkan Obera akan bertarung di sini. Namun Oma tidak setuju. Dia berkata, "Seorang bawahan seperti kami tidak akan pernah meninggalkan tuannya sampai mati." Obera pun tersenyum. Namun tiba-tiba Obera langsung meminta semua pasukannya menjauh karena ada yang aneh pada Mikhail. Serangan mereka nggak lagi bisa berdampak pada Mikhail. Namun tiba-tiba Mikhail pun menggunakan skill Sword Dragon Cardinal Acceleration yang telah dia dapatkan dari Felgreen. Dan seketika
lebih dari 10.000 pasukan Obera langsung musnah dalam sekejap. Obera pun sangat marah. Dia pun langsung menganalisa kekuatan dari Mikhail. Pasukan Obera pun langsung menyerang. Puluhan ribu sinar cahaya mengarah langsung pada Mikhail. Namun tiba-tiba penghalang es melindungi Mikhail. Itu adalah kekuatan dari Velzar. Penghalang ini nggak bisa ditembus, kecuali ada orang yang punya kekuatan lebih besar dari kekuatan Velzar. Obera nggak tahu harus berbuat apa. Oma pun saat itu berkata, serahkan misi di sini kepada kami semua. Sedangkan Obera harus pergi sendiri dari sana. Obera pun berkata, kalian bisa bangga dan matilah di sini. Semua bawahannya berkata, segalanya sesuai dengan keinginanmu tuanku. Dan boom, serangan dari Mikhail dilancarkan. Namun scene pun kemudian berpindah, menampilkan medan perang antara Gim melawan Velzar. Hantaman kekuatan dari mereka telah berkali-kali terjadi, bahkan sampai menciptakan gelombang kejut yang sangat luar biasa. Di sisi lain, Diablo juga masih bertarung melawan Zalario, karena sepertinya Diablo di sini mampu bertarung dengan Zalario. Rimuru pun langsung bergerak ke arah Kastil Leon dan memerintahkan Benimaru, Zoe, Rangga, dan Kumara untuk turun ke medan perang. Mereka pun berkata sesuai keinginan tuanku. Rangga, Kumara, dan Zoe mulai bergerak. Sedangkan Benimaru ada di sisi Rimuru. Dan sampailah Rimuru dan Benimaru di Kastil Leon. Dan saat itu Rimuru pun merasakan energi yang jauh lebih kuat daripada kekuatan penuhnya. By the way, bukan kekuatan penuh Rimuru di mode True Dragon, yang artinya eksistensi poin Rimuru saat ini cuma 10 juta. Karena kalau kalian tuh masih ingat sama pembahasan kita yang dulu, Rimuru lagi menggunakan True Dragon Release, yang artinya sebelum efek ini diangkat oleh Rimuru, kekuatan Rimuru yang terlihat cuma 10 juta. Rimuru pun melihat ada Yuki, Laples, dan Tiar yang lagi melindungi Kazarim. Dan saat itu Jail pun telah melepaskan serangan dahsyat berbentuk bola api besar ke arah mereka dengan daya penghancur yang benar-benar sangat tinggi. Jika seandainya serangan itu mengenai mereka, harusnya bahkan bisa menghancurkan jiwa mereka. Dan saat itu Yuki serta Laples terkena serangan itu. Namun tiba-tiba Rimuru pun muncul dan menggunakan skill Void God Azazoth dan menelan semua kekuatan itu. Kok bukan Beelzebub? Sekedar mengingatkan aja, skill Beelzebub udah nggak ada di light novel dan kemampuannya udah masuk ke dalam Void God Azazoth. Dan saat itu, boom, ledakan besar terjadi. Yuki dan Laples pun ditelan oleh cahaya dan langsung menghilang. Namun berkat mereka, Rimuru bisa menyelamatkan Tiar dan Kazarim. Musuh di sana adalah Veldue dan Jahil. Di sisi lain, Leon masih bertarung dengan Sylvia. Rimuru sangat kesal karena kedatangannya agak terlambat dan menyebabkan Yuki dan Laples menghilang. Tapi masih belum diketahui apakah mereka benar-benar telah mati. Jahil yang melihat Rimuru sangat kesal dan berkata, siapakah dirimu? Kenapa kau menggangguku? Veldue pun bilang, itulah yang namanya Rimuru. Waktunya serius. Rimuru akan menahan Veldue. Sedangkan Benimaru diperintahkan untuk melawan Jahil. Rimuru juga telah menciptakan pedang Imaginer berkat bantuan dari Ciel. Dan dengan kekuatan Imaginer yang sangat kuat, harusnya hampir mustahil bisa menahan pedang Rimuru. Satu-satunya cara melawannya dengan menghindari tebasan Rimuru, karena pedang Imaginer juga punya energi penghancur. Jadi harusnya bisa menghancurkan pedang lain yang bersentuhan dengan pedang Rimuru. Rimuru juga mengungkapkan tekniknya ini dengan percaya diri. Wush, dengan cepat Rimuru pun langsung menghantamkan pedangnya ke arah Veldue. Namun aneh, tebasan itu berhasil ditahan oleh Veldue. Ciel dan Rimuru bahkan sangat kaget. Rimuru pun berkata, kau hebat karena bisa menangkisnya sambil menutupi kekagetan Rimuru. Veldue pun bilang, aku heran kenapa Noir bisa menyukaimu, padahal kau sangat lemah. Dan di sini diketahui pedang dari Veldue terdapat energi yang membuat pedang Imaginer gak bisa menembusnya. Selama Veldue masih memakai energi suci, Rimuru merasa
ilmu pedang Veldue sebanding dengan Benimaru. Rimuru pun berniat mengeluarkan skill yang gak bisa ditahan Veldue. Tapi sayangnya, jika itu dilakukannya, itu bisa menghancurkan seluruh kerajaan Leon. Kekuatan yang ingin Rimuru gunakan bernama Abyss Annihilation. Itu tuh merupakan kekuatan penghancur yang bisa menghancurkan dunia. Namun, Rimuru pun menyadari ada sesuatu yang aneh dari Veldue. Kenapa Veldue tidak menyerang? Di sisi lain, Benimaru menggunakan persepsi universal untuk menganalisa Jahil. Jahil saat itu memegang tombak berwarna merah dengan kekuatan yang benar-benar sangat luar biasa. Pertarungan Jahil dan Benimaru juga telah terjadi. Akhirnya pun diketahui, eksistensi poin dari Jahil sudah 3 kali lipat dari Benimaru. Bahkan ditambah senjata Jahil yang punya energi sebesar 10 juta untuk senjatanya doang. Di sisi lain, Sylvia pun masih bertarung dengan sosok Leon dan terlihat benar-benar seimbang. Teknik berpedang mereka sangat mirip karena pada dasarnya mereka adalah guru dan murid. Sylvia bilang dia mau Rimuru membantunya, namun Rimuru berkata dia saat ini nggak bisa membantu. Sylvia pun protes karena dia sudah tahu kehebatan Rimuru dari Elmesia. Di sini, Veldue sangat marah karena Rimuru selalu menghalangi jalannya. Tapi Rimuru nggak peduli. Di sini, Leon juga telah membuat Sylvia kaget. Sylvia nggak nyangka muridnya telah menjadi sekuat ini. Bahkan, Sylvia sampai harus bertarung dengan serius agar bisa mengimbangi Leon. Sebenarnya, Rimuru punya rencana untuk mengatasi Leon. Tapi Rimuru nggak punya waktu yang tepat. Di sisi lain, Benimaru mulai nggak mampu melawan Jahil. Karena adanya tombak itu, Jahil 4 kali lebih kuat daripada Benimaru. Alasan Benimaru bisa bertahan selama ini karena Jahil dan Benimaru sama-sama pengguna sihir api. Keseimbangan pun mulai jatuh. Rimuru belum bisa mengungkapkan rencananya dan Rimuru berniat memanggil Testarossa. Namun Rimuru yakin musuh juga akan memanggil temannya. Jadi Rimuru ragu dengan hal ini. Sedangkan di sisi lain, Benimaru makin kesulitan. Rimuru bersama Ciel langsung mencari cara untuk menghadapi situasi saat ini. Namun scene pun kemudian berpindah. Rangga, Kumara, dan Zoe telah memasuki medan perang. Rangga langsung berhadapan dengan Vega. Dan saat ini Vega tuh punya kekuatan yang lebih besar dari Rangga. Tapi Rangga biasa aja karena dia yakin bantuan akan segera datang. Rangga pun maju tanpa rasa takut. Kesatria Leon yang bernama Metzel sangat senang dengan bantuan dari Rangga. Namun Vega punya eksistensi poin di atas 10 juta. Vega pun kemudian merendahkan Rangga. Dan saat ini nilai eksistensi Rangga hanyalah setengah dari nilai eksistensi Vega. Tapi kemampuan Rangga kini sangat hebat karena Rangga tuh selalu melihat pertempuran Rimuru dari bayang-bayang. Rangga pun kemudian berkata kepada semua pasukan yang ada di sana, "Gunakanlah aku sebagai perisai. Bantuan akan segera datang karena tuanku Rimuru akan selalu menang." Semua pasukan pun langsung mengikuti Rangga. Vega sangat heran karena dia bahkan sampai kesulitan melawan Rangga yang harusnya lemah. Vega sangat marah dan mulai berusaha melenyapkan Rangga. Dia pun telah menggunakan skill ultimate Evil Dragon King Azidahaka dengan kekuatan maksimal yang telah dilepaskannya. Itu adalah kekuatan yang mirip dengan Raja Kerakusan Beelzebub yang bisa mencuri kemampuan orang lain. Namun tidak terjadi apa-apa. Vega yakin serangannya sebelumnya telah mengenai Rangga. Namun anehnya, Vega sama sekali gak bisa mencuri energi dan kemampuan dari Rangga. Ternyata saat itu Rangga telah menggunakan skill Stellar Wind King Haster yang bisa mengubah tubuhnya menjadi angin. Jadi serangan fisik tidak akan berhasil melawan Rangga. Dengan kata lain, Rangga telah menyatu dengan sihirnya sendiri dan penggunaannya mirip seperti bentuk kehidupan roh. Meskipun Vega jauh lebih unggul dalam tingkat energi, tapi nggak terlalu jadi masalah untuk Rangga. Rangga telah berkembang berkat pelajaran yang diterimanya dari tuannya saat bertarung. Vega sangat marah dan mulai memaki-maki Rangga. Dia pun mulai menyerang Rangga, tapi tetap nggak berguna.
Bahkan Vega malah terluka akibat ulahnya sendiri. Sepertinya Vega belum bisa menguasai skill ultimate Evil Dragon King Aji Dahaka. Rangga pun berkata, "Sekarang giliranku." Dan wush, Rangga bergerak dengan sangat cepat dan langsung mengempaskan tubuh Vega. Lolongan serigala pun bergema. Rangga makin memperkuat kecepatan dan kekuatan penghancurnya, dan bahkan sampai menciptakan medan gaya dengan dominasi dan badai petir hitam. Medan kekuatan mulai mengamuk dan menghancurkan segalanya yang ada di sana. Teknik ini dikenal dengan sebutan Apocalypse Howling. Ini adalah teknik terkuat yang telah diciptakan oleh Rangga. Vega menerima serangan langsung, namun sayangnya Vega ternyata bisa selamat. Meskipun Vega belum menguasai skill ultimate-nya dan hanya bisa mengamuk, tapi skill ultimate itulah yang telah membuat Vega masih baik-baik aja. Meskipun tubuh Vega hampir hancur, tapi regenerasinya benar-benar nggak logis. Vega sangat marah dan berkata, "Oi serigala sialan, aku akan anggap pertarungan kali ini seri, tapi selanjutnya kau akan kubunuh. Jadi bersiaplah." Dan saat itu Vega pun langsung pergi meninggalkan medan perang. Rangga pun membiarkannya karena fakta Vega lebih unggul dari segi eksistensi. Bahkan teknik terkuatnya gak bisa membunuh Vega. Jadi Rangga tuh gak mau mengambil resiko untuk mengejarnya. Tujuannya dari awal hanya untuk mengulur waktu, tapi Rangga malah berhasil membuat Vega mundur. Itu adalah kebanggaan. Dan dengan demikian, pertempuran melawan Vega saat ini telah berakhir. Semua orang yang ada di sana pun kagum sama kemampuan dari sosok Rangga. Ternyata bawahan Raja Iblis Rimuru benar-benar sangat luar biasa. Nah, jadi itulah untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya, dan mungkin gitu aja. See you! I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you do.